begitu komplit dari A sampai dengan Z menyampaikan berbagai apa tentang new normalnya dari mulai sejarah, kemudian karakteristik. Nanti kita akan lebih paham, ditanya jawab. Langsung ke narasumber yang kedua, ya ini Bapak Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto, Sarjana Hukum Master Administrasi. Beliau adalah Kepala Badan Intelijen Nasional Jawa Barat, Kabinda Jabar. Di gugus tugas beliau selaku Wakil Ketua Harian. Ya. Beliau lahir di Manado 31 Juli 1965. Alamat Cimahi, ada Kuarcap Cimahi ya, beliau orang Cimahi. Kemudian nomor telepon ada di panitia, SD, SMP, SMA, kemudian lulus Akademi Militer 1988. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan kedoktoralnya. Itu mungkin sekilas biodata dari narasumber yang kedua. Bisa monitor Pak Brigjen? Bisa monitor. Siap. Langsung Pak Brigjen, waktunya 25 menit. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Yang saya hormati Ketua Kuartir Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ini diwakili oleh Gus Bisna, rekan-rekan sekalian, peserta dalam kegiatan hari ini. Tadi sudah diperkenalkan kaitan dengan identitas saya. Saya tidak perlu saya perkenalkan kembali. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur hari ini kita bisa ketemu bersama. Saya sudah 3 tahun tidak pakai baju pramuka. Tentunya masih ada arsip. Lalu waktu saya jadi kantor di Aceh, saya rajin pramukaan sebelumnya. Dan kemarin ketika saya menghubungi Pak Gus, pakaiannya apa Pak Gus? Wajib pakai pakaian pramuka. Alhamdulillah pakaiannya masih ada, khususnya di lapangan yang saya gunakan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa situasi kondisi saat ini kita tadi sudah menjelaskan kita menghadapi pada kondisi COVID-19. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berkaitan masalah solusi mengatasi berbagai dampak pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Ya, next. Lanjut. COVID-19 tadi sudah dijelaskan secara menyeluruh oleh pembicara yang pertama, apa itu COVID-19. Saya rasa tidak perlu dijelaskan kembali. Lanjut. Next. Kita ketahui bersama bahwa update terkini di dunia ya, itu sudah mencapai 7 jutaan, 7.731. Ini Amerika yang terjadi, kemudian Brasil, kemudian Rusia, kemudian India. Kemudian kalau update di Indonesia itu sendiri, kita sudah mencapai 36.406. Itu sudah 13.000. Kemudian ada yang meninggal juga 2 Ini yang tertinggi masih wilayah DKI Jakarta. Kemudian masuk wilayah Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan, kemudian wilayah kita yaitu wilayah Jawa Barat. Para sekalian yang saya hormati, kita ketahui sendiri bahwa slide-nya tidak bisa bergeser ya. Baik, sana Pak itu. Oh, dari sana, hostnya. Sudah chatting, sudah saya chat, tapi belum ada yang bisa di slide-kan, slide nomor 6. Oke. Kalau di wilayah Jawa Barat, perlu diketahui bahwa laju reproduksi itu ya tertanggal 12 Juni ini terjadi sedikit peningkatan. Jadi sudah mencapai 0,82. Kemarin kita agak kecil yaitu 0,7. Ya, sehingga kita termasuk provinsi yang
keempat rendah kalau dihitung ditinjau dari laju reproduksi. Rendah dalam arti dari seluruh provinsi Indonesia. Kemudian pertumbuhan ini rata-rata 18, kemarin sempat mencapai 53. Kemudian zona-zona penularan perlu kami sampaikan, ini daerah Bodebek. Kemudian pada kemarin di wilayah Garut. Kemudian yang berikutnya angka kesembuhan ini sudah semakin meningkat karena diharapkan dengan kondisi perangkat kesehatan yang ada pada kita sudah semakin baik. Baik, slide ketujuh. Adapun dampak pandemi, kita tahu sendiri bahwa dampak pandemi ini tentunya berdampak kepada krisis kesehatan, termasuk juga berdampak pada krisis ekonomi dan krisis sosial. Ini dampaknya cukup besar. Ya. Dari dampak-dampak ini, kalau kita tinjau secara umum, ya, kalau kita lihat apakah itu berdampak pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sudah jelas itu akan berdampak secara keseluruhan. Namun kalau yang signifikan di sini adalah dampak pada kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat maupun usaha. Bagaimana dampak, kita lihat dari dampak ideologi. Ya, kita ketahui sendiri bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Pada kondisi semacam ini, rentan sekali untuk dipengaruhi. Kenapa saya katakan rentan? Karena tingkat kemiskinan semakin banyak, kemudian pengangguran juga semakin banyak. Kemudian ada satu hal yang kita lupakan, kita stay home, tinggal di rumah. Anak-anak sekolah tidak sekolah, hanya mengandalkan IT-nya saja, sehingga mau tidak mau akan terpengaruh pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ya melalui media sosial, dia akan mengotak-atik dengan berita-berita yang dia akan terima, ada kalanya entah itu berita hoax apa tidak, ini akan terpengaruh. Nah, siapa itu yang mempengaruhi? Ya jelas, ada kelompok-kelompok tertentu. Yang kelompok-kelompok yang boleh dikatakan yang tidak sepaham dengan pemerintah, kelompok-kelompok yang dikatakan yang tidak sepaham dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi COVID. Ya, ini kelompok-kelompok inilah yang perlu kita waspadai. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pramuka, kakak-kakak sekalian, harus betul-betul menfilter berita-berita yang diterima. Ya, ini berita hoax sangat menyebar, sangat pesat. Kita harus mampu memfilter. Ada kalanya ada berita-berita yang boleh dikatakan sudah tahu kejadian tahun yang lalu atau sebelumnya, ini dimunculkan pada saat sekarang untuk mempengaruhi kita. Nah, inilah kondisi-kondisi inilah yang harus kita antisipasi. Nah, kelompok-kelompok yang bergerak siapa? Ya, ada kelompok radikal kanan, ada kelompok radikal kiri, ada juga kelompok radikal lainnya. Nah, ini melalui mana? Nah, mereka bergerak melalui media sosial yang ada. Jadi saya ingatkan, jangan sampai kita terpengaruh. Setiap ada berita, ada sesuatu yang kita dapatkan, harus di cross check benar, apakah itu betul, apa tidak, apakah itu hoax. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian, kalau kita meninjau dari segi politik, ini juga berdampak. Kita lihat tahu sendiri bahwa Jawa Barat ini melaksanakan kegiatan pilkada. Pilkada ada 8 kabupaten kota. Dampaknya salah satu apa? Yaitu waktu tertunda. Semula kita akan laksanakan pilkada 23 September 2020, ya karena ada COVID, tertunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Di samping itu, hal-hal yang lain juga akan berdampak. Karena ada protokol kesehatan, dampaknya terhadap pelaksanaan pilkada apa? Ya mungkin, bukan mungkin, DPT yang tadinya misalnya jumlahnya sekian, akan bertambah. Karena kalau jumlah DPT itu dalam jumlah yang nyata sebelum COVID, ya itu ada kepadatan orang. Namun karena kita ada protokol kesehatan, nah jelas akan bertambah. Kemudian indikasi yang lain akan muncul. Kita mengantisipasi, ada yang mengikuti ulang, atau yang boleh dikatakan petahana. Nah ini juga akan mempengaruhi. Ketika ada kondisi semacam ini, pengaruh-pengaruh
pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jaringan pengamanan sosial. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian. Kemudian tadi sudah saya katakan berkaitan dengan dampak ekonomi. Tadi dampak yang paling besar adalah kesehatan dan dampak ekonomi. Ini seiring, sejalan. Ini sama seperti bagaikan rel kereta api. Dia tidak boleh jatuh ke kanan, dia tidak boleh jatuh ke kiri juga. Jadi kalau kesehatan itu ada di kanan, ekonomi ada kiri, itu harus sejajar untuk bisa bergerak. Dampak ekonomi ini sangat kita rasakan, ya, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Ini betul-betul gratis. Kita ketahui sendiri pada saat sampai saat ini diberlakukan di beberapa daerah diberlakukan PSBB, ini sangat berpengaruh tingkat terjadinya penurunan. Kemudian demikian juga perdagangan industri dan pariwisata, ini juga anjlok secara keseluruhan. Ya, industri apalagi pariwisata sudah semuanya tutup. Ya, sampai saat ini belum dibuka, walaupun memang ada informasi Pangandaran akan dibuka. Namun terjadi fluktuasi semacam ini, ya kita belum tahu bagaimana keputusan pemerintah berikutnya. Dampak yang lain apalagi? Ya ada beberapa bank yang menjadi perhatian oleh OJK, ya, otorisasi jasa keuangan, yang dimana bank-bank ini ya boleh dikatakan sudah mulai drop, ya drop berkaitan dengan pendanaan, ada 7 bank. Nah, ini dampak-dampak ekonomi ini sangat signifikan. Kemudian yang berikutnya dampak sosial budaya, ya. Kalau kita berbicara sosial budaya, kita ketahui sendiri pemutusan hubungan kerja, ada 17.000 lebih terjadi pemutusan hubungan kerja. Belum yang dirumahkan, ya itu ada 19.000 yang dirumahkan, betapa banyak. Belum lagi daftar orang miskin, dan daftar orang miskin itu akan bertambah. Itu beberapa dampak. Kemudian adanya pekerja migran Indonesia, ya, jadi migran-migran yang ada di Malaysia, di luar negeri itu pada pulang semua, sehingga jelas akan terjadi apa? Ya jelas akan terjadi pengangguran semakin bertambah. Kalau pengangguran bertambah, akan terjadi kemiskinan. Ujung-ujungnya apa? Kalau ini tidak diatasi, ya dampaknya jelas akan terjadi kebodohan kita semua. Inilah kondisi sosial budaya yang kita hadapi saat ini. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi pertahanan dan keamanan. Apakah berpengaruh atau tidak? Ya tentunya akan berpengaruh. Ya, tingkat kasus kriminalitas semakin meningkat. Ya kenapa? Ya karena tingkat kemiskinan bertambah. Orang butuh terpaksa dia melakukan tindak pidana. Ada lagi asimilasi narapidana. Ya. Karena tempat pemukiman narapidana ini padat, ya dilakukan kebijakan pemerintah untuk melakukan asimilasi dari narapidana. Ternyata ada beberapa sebagian ya narapidana ini melakukan aktivitas pelanggaran kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada lagi yang lain, yang tren saat ini kita ketahui, ya pemaksaan ambil jenazah. Ini berdampak juga. Ya. Kemudian ada yang tidak mau di rapid test dan bahkan di swab. Nah ini terjadi di tempat kita. Ada di Pasar Selingsing, namun tetap dilaksanakan oleh pemerintah di situ, walaupun yang lain tidak mau ikut. Kemudian ada lagi berupaya untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Nah inilah dampak-dampak inilah yang mempengaruhi kondisi pertahanan keamanan di wilayah kita. Dengan kondisi semacam ini, apa strategi yang harus kita lakukan? Ya kita ketahui sendiri bahwa Bapak Gubernur kita melakukan 3 strategi yang dilaksanakan. Yaitu yang pertama yaitu strategi pencegahan. Ya, salah satu strategi pencegahan ini ya tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan protokol kesehatan. Ya, ada pelaksanaan PSBB, kemudian ada juga larangan mudik. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan yang melakukan sosialisasi secara masif. Jadi kalau secara masif ya terus-menerus kita lakukan. Kemudian ada satu hal lagi, melakukan pengawasan dan pengendalian. Ya, contoh TNI dan Polri diikutkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian karena ini merupakan hal yang paling penting juga. Kemudian yang berikutnya, strategi yang kedua, melakukan pelacakan. Ya, pelacakan yang secara masif kita lakukan. Karena tanpa melalui pelacakan ini, ya jelas kita tidak akan bisa memetakan mana areal-areal yang sampai saat ini terinfeksi pandemi COVID-19.
Ini pelacakan ini sudah dilaksanakan terus-menerus, bahkan pemerintah provinsi sudah punya mobil pelacakan, ya mobil rapid test, ya ini setiap puskesmas punya, ya di mana ada kerumunan, lalu pasti akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pelacakan selanjutnya. Kemudian perawatan, ya perawatan ini jelas berkaitan dengan kesiapan tempat atau rumah sakit, tenaga kesehatan, fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dari ketika strategi ini apabila kita lakukan secara baik dan secara signifikan, katanya Pak Gubernur, secara keilmuan, ya jelas ini semua akan bisa menghambat kita, pertempuran kita akan terus-menerus dan bisa mengarah kepada bagaimana kita bisa mengalahkan COVID-19 ini, walaupun toh memang kita masih menunggu vaksinnya. Kemudian yang berikutnya, masih berkaitan dengan bidang ekonomi juga, dihadapkan dengan bantuan sosial. Bantuan sosial, ini ada 9 pintu ya, untuk membantu kalangan masyarakat miskin. Nah, ini kemudian membantu untuk orang-orang tertentu, ya yang PHK, ini ada 9, ya nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk mewujudkan Indonesia yang produktif, apa syaratnya? Ini salah satu langkah. Ya. Yang pertama, syarat yang perlu kita hadapi adalah perkembangan COVID-19 harus semakin hari kita paksakan harus semakin berkurang. Ya, next. Ya. Kemudian pengawasan kesehatan publik. Ya. Kemudian ada kapasitas pelayanan kesehatan yang harus terpenuhi. Kemudian kita menyiapkan dunia usaha, ini harus berjalan. Kemudian adanya respon publik dalam hal ini bagaimana disiplin penerapan protokol kesehatan. Tadi sudah dijelaskan juga dengan ada masalah new normal, ya. Ini protokol-protokol yang harus kita penuhi, yaitu memastikan bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, ya, berkaitan dengan masalah adaptasi kebiasaan baru. Ya, kita ketahui sendiri bahwa pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini diatur secara bertahap. Tahap yang pertama, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, ya tempat ibadah dulu yang kita buka. Setelah itu, tahap kedua, perkantoran, setelah 1 minggu kemudian perkantoran dan perindustrian. Kemudian yang berikutnya, dunia usaha, baik pariwisata dan sebagainya. Itulah tahapan-tahapan kita nantinya akan menghadapi new normal. New normal ini ada kalanya orang salah menelaah arti, dipikir sudah normal, kita harus hidup normal lagi, padahal bukan seperti itu. Sehingga Bapak Gubernur kita selalu menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita beradaptasi dengan kondisi semacam ini, kita beradaptasi pada kondisi kebiasaan baru. Inilah yang tadi yang bisa saya jelaskan. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang tentunya untuk kita pramuka yang ada di wilayah Jawa Barat ini. Saya mengingatkan kembali berkaitan dengan protokol kesehatan harus betul-betul dipatuhi dan menjadi bagian dalam kehidupan kepramukaan. Kemudian laksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ya berupa kegiatan sosial, ya pemberian misalnya ada kesempatan, ada lebih-lebih kita berikan baksos, kemudian kita menumbuhkan perekonomian yang ada. Kemudian yang ketiga, aktifkan kegiatan diskusi. Ya, memang kita tidak bisa ketemu dalam jumlah yang banyak, ya, tetapi kegiatan-kegiatan diskusi sehingga nuansa kepramukaan itu betul-betul akan terlihat. Diskusi di bidang apa saja, ya ini yang harus kita sentuh. Kemudian ada satu hal lagi, kita perbanyak pembuatan konten-konten kepramukaan. Jadi dengan kita tidak bisa berkumpul secara jumlah besar, kita sebarkan konten-konten kegiatan kepramukaan. Apa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan? Ini untuk apa? Dalam rangka membangun semangat kepramukaan yang lebih besar dalam kondisi COVID-19 atau COVID-19. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dedi yang sudah menyampaikan paparan materinya. Lanjut karena waktu kita ke pemateri ketiga. Beliau sudah siap-siap dari tadi. Ini kakak kita, senior kita dari Jakarta nih.
yakni Kak Dr. Joko Mursito MSI. Beliau lahir di Surakarta 14 Februari 1948. Pendidikan terakhir S3 di Universitas Indonesia dan Sosiologi. Pengalamannya banyak dari mulai kepanduan sampai menjadi pelatih baik di nasional maupun di internasional. Kalau saya bacakan itu hampir setiap negara beliau pernah menjadi trainer. Baik, Kak Joko monitor. Ya, Musik. Silakan Kak Joko, sama seperti yang lain waktunya 25 menit. Oke. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kakak-kakak sekalian, kalau kita membicarakan pandemi, masa pandemi, ini pasti ada pertanyaan. Quo vadis Gerakan Pramuka? Where are you going, Gerakan Pramuka? Jawabannya pasti di darat, di laut, di angkasa raya, Pramuka ada dan siap sedia. Jadi Pramuka ada di mana-mana. Walaupun dalam pandemi. Dan kita mencoba setiap saat berbuat kebaikan. Ini Gerakan Pramuka. Kemudian kita lihat sekarang. Yang terjadi pada saat new normal ini. Jadi apa yang terjadi? Itu akan terjadi, yang pertama akan terjadi demand shocks dan supply shock. Jadi shock demand, jadi tentang kebutuhan itu terjadi shock, mungkin kehabisan dan sebagainya. Kemudian bahan yang supply-nya juga terjadi shock. Nah, ini yang akan menimbulkan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini akan timbul dua hal. Akan mental, pengaruh positif dari pandemi COVID ini. Positifnya adalah mereka lebih berhati-hati, lebih berperilaku bersih. Tapi perilaku negatifnya di dalam hal mental, orang saling mencurigai satu sama lain. Jadi begitu ketemu, itu kena pandemi. Jadi sudah interaksinya menjadi lemah. Di dalam soal fisik juga demikian, kurang berolahraga dan sebagainya. Nah, yang paling mengerikan dari demand shock dan supply shocks ini terjadinya cultural shock. Terjadi goncangan budaya. Nah, goncangan budaya ini mungkin kalau adanya kemiskinan, mungkin yang terjadi adalah kriminalitas meningkat. Kemudian kerusuhan juga meningkat. Ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila mungkin akan berkembang. Nah, ini cultural shock. Ya. Lanjut, next. Kita lihat sekarang, kemiskinan ya. Kalau kita lihat definisi kemiskinan, ini nampaknya sesuai mission of scouting ini bisa untuk mengatasi kemiskinan ini. Kenapa? Jadi kemiskinan itu kan keadaan di mana seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Juga pendidikan dan kesehatan yang layak. Nah, mission of scouting itu kan contribute education to young people through a value system. Jadi memberikan sumbangan pendidikan kepada orang muda melalui sistem nilai based on Scout Promise and Law yang dasarkan Satya dan Dharma Pramuka. Nah, ini di mana berikutnya? Di situ help to build a better world. Jadi membangun dunia yang lebih baik, where people are self-fulfilled as individual, di mana masing-masing individu itu nyaman, puas. Jadi mantap sebagai individu yang dapat memerankan perannya secara konstruktif di masyarakat. Nah, jadi rasa ini
kalau kita terapkan bagaimana gerakan pramuka, ini tentu saja bisa membangun kemiskinan ini, mengatasi kemiskinan, maksud saya. Bagaimana mengatasi kemiskinan lewat gerakan pramuka. Paling tidak lewat pendidikan, walaupun miskin, jangan sampai mencuri, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu, saya pernah membuat suatu tulisan, ya, kemudian saya naikkan. Jadi untuk hidup yang baik itu harus sakti ternyata. Sakti itu S-nya sabar dan syukur. Ya. Jadi A-nya amanah. Jadi kita harus sabar dan syukur dalam kondisi yang seperti apapun. Karena innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian syukur itu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, kemudian amanah. Ya, amanah. Kemudian kerja keras. Kerja keras itu juga ada ini. Jadi innallaha la yanduru dan seterusnya di situ. Nah, sekarang hasil riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley untuk sukses itu ternyata harus jujur. Being honest with all people. Kemudian disiplin, keras, mudah bergaul. Terus ada dukungan partner, ada kerja keras, ya, ada kecintaan pada yang dikerjakan. Loving my career a business. Kemudian kepemimpinan, memiliki kekuatan memimpin. Kemudian ada kepribadian yang kompetitif. Jadi kemudian hidup teratur, kemampuan menjual ide. Nah, ini semua kita lihat, ternyata ada di dasar dharma nilai-nilai ini. Artinya, pramuka itu kalau benar-benar melaksanakan dasar dharma, itu pasti sukses. Next, coba kita lihat. Ya, kejujuran. Kejujuran dengan apa ini? Di sini. Kita lanjutkan dan dapat dipercaya. Lanjut. Kemudian, disiplin keras. Ini nilai di dalam dasar dharma apa? Next. Ya, disiplin dan tabah, ya, sudah ada di kita semua. Jadi ini syarat untuk sukses. Berikutnya, ya, terus mudah bergaul. Kita di dasar dharma apa? Sopan, rela menolong. Kalau sopan itu kan bergaul mudah. Ya, lanjut. Dukungan partner. Nah, bagaimana kita bisa mendapat dukungan partner? Ada kasih sayang di dasar dharma kita. Lanjut. Next. Kerja keras. Kita di mana kerja keras? Next. Rajin dan tabah. Kerja keras. Ya. Next. Cinta pada yang dikerjakan. Di dasar dharma di mana? Setia. Ya. Next. Terus. Kepemimpinan. Dasar dharma kita patriot. Patriotik dan berani. Pemimpin harus berani menanggung risiko. Kepribadian kompetitif, kita di mana dasar dharma kita? Berani, terampil, cermat, dan tabah. Ini kompetitif. Lanjut. Next. Hidup, apa ini? Tertutup. Hidup sederhana, ya. Hemat dan bersahaja. Lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau 10 hal yang di hasil survei dari Universitas Stanford yang dilakukan oleh J. Stanley ini, syarat untuk sukses itu di dasar dharma kita ada. Ya, lanjut. Ya. Next. Ya, next. Ya. Jadi di sini kita memiliki prinsip dasar dan metode kepramukaan. Jadi kita ada iman takwa, peduli pada bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Kemudian peduli pada diri sendiri, itu tentu saja hal-hal yang negatif, itu kita hindarkan. Sering begadang, merokok, minuman keras, dan sebagainya. Kemudian menepati kode kehormatan yang satya dan dharma tadi, kode kehormatan kita. Ya. Jadi ini di dalam gerakan pramuka dituangkan di dalam sesosif, ya. Ada 5 ranah pengembangan, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, dan kinestetik. Ya.
Ini dituangkan lagi di dalam SKU, SKK, SPG, dan kegiatan yang bermutu. Nah, saya kira itu. Next. Ya, lanjut. Ya. Kita harus sadar bahwa sebenarnya revitalisasi gerakan pramuka itu ada di gugus depan. Jadi kalau gugus depannya jalan, itu mulai dari Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, dan Kuaran itu tinggal mendukung saja. Tinggal memberikan fasilitas untuk gugus depan itu supaya jalan. Ya. Kuarnas punya Pusdiklatnas, Kuarda punya Pusdiklada, Kuarcap punya Pusdiklacap. Nah, ini. Nah, kemudian dengan pendidikan, menghidupkan gugus depan, memberikan fasilitas, ada gudeg unggul dan sebagainya. Nah, ini gugus depan harus hidup. Nah, lanjut. Next. Nah, sebelum saya sampaikan tentang kebijakan Pusdiklatnas di masa pandemi, ini kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Baden Powell, bahwa Baden Powell itu menyampaikan, don't let the technical outweighs the moral. Jadi jangan sampai mendudukkan keterampilan itu melebihi dari moral. Oleh karena itu, Baden Powell mengatakan, field efficiency, backwoodmanship, camping, hiking, guden, jamboree, comradeship, dan seterusnya, itu not the end. Bukan yang terakhir. The end is karakter. Ya. Jadi akhirnya adalah karakter. Nah, oleh karena itu, gerakan pramuka ini sebenarnya moralnya yang harus didahulukan. Jangan sampai justru hanya aksesoris, ya, moralnya tidak diperhatikan, hanya aksesoris saja, nggak ada perubahan perilaku, karena sebetulnya kalau kita lihat dari definisi pendidikan itu sendiri, education is the change of behavior. Pendidikan itu adalah perubahan perilaku, consists of the change of knowledge, ada perubahan pengetahuan, the change of skill, ada perubahan keterampilan, dan the change of attitudes, perubahan sikap, perubahan perilaku. Jadi 3 komponen ini harus berubah. Nah, para ahli mengatakan tentang perubahan ini, change is hard at the beginning. Jadi perubahan itu sulit pada awalnya, messy at the middle, berantakan di tengahnya, dan judges at the end, nyaman di akhirnya. Nah, oleh karena itu, Pusdiklatnas bersama dalam rakor bersama Pusdiklada itu membuat rekomendasi tentang Diklat, ya. Jadi untuk KMD itu bisa virtual meeting 4 hari. Logikanya demikian, karena KMD itu banyak tentang menjelaskan tentang prinsip dasar, metode kepramukaan, sejarah kepramukaan, dan sebagainya. Itu bisa 4 hari. Kemudian prakteknya 3 hari. Nah, kalau KML itu teorinya hanya sedikit sekali. Maka KML itu virtual meeting hanya boleh dilaksanakan 2 hari. Prakteknya harus tatap muka, itu 5 hari. KPD itu bisa 4,5 hari virtual meeting, 2,5 hari tatap muka. KPL juga demikian. Jadi ini kebijakan untuk kalau nanti kita akan mengadakan kursus pendidikan dan pelatihan di masa pandemi ini. Ya, lanjut. Next. Ya, next. Ya, kakak-kakak sekalian, saya perlu juga menyampaikan tentang bagaimana proses, ya. Jadi di dalam kegiatan itu yang penting adalah prosesnya, transformation. Jadi kita bukan transfer of knowledge, tapi transform. Ini beda. Jadi WOSM itu tidak menggunakan kata transfer of knowledge, tapi transform. Jadi transform itu bentuknya berubah. Jadi ada perubahan perilaku tadi. Nah, ini ada 3 model pendekatan. Yang pertama adalah experiential model atau inquiry model. Itu adalah penjelajahan pengalaman praktis. Itu ada 3 cara.
kalau mengadakan metode eksperimen itu, experience, pengalaman, berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah practical application, jadi penerapan praktis. Jadi bagaimana pengalaman itu diterapkan praktis, misalnya langsung tali temali diberikan di situ, morse diberikan di situ praktis. Atau mungkin bagaimana cara berternak ayam langsung praktis di situ. Ini practical application. Kemudian yang kedua ada model project based learning. Jadi belajar didasarkan pada proyek. Kemudian yang ketiga problem and case based learning. Ya. Jadi bagaimana peserta ini diberikan permasalahan-permasalahan, kemudian beri kasus-kasus, kemudian untuk memecahkan. Ini di dalam inquiry model. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu tidak hanya satu cara, tapi ada 3 cara. Lanjutnya, next, tentang social model. Ya, social model. Jadi jangan sampai social model ini tidak dipakai. Jadi kita tidak hanya menggunakan experiential learning saja, tapi juga menggunakan social model learning. Itu ada 3 hal. Yang pertama ada enhancing thinking through cooperative learning. Jadi bagaimana kita mendorong berpikir lewat belajar bekerja sama. Sebab di dalam kehidupan sosial itu kita tidak boleh lepas dari kerjasama. Nah, kerjasama ini di dalam latihan pramuka harus dilatihkan. Kerjasama itu bukan sama-sama kerja, beda. Nah, ini agak sulit. Ternyata kita kalau tidak dilatih kerjasama ini konflik di mana-mana terjadi, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, ini dengan social model, penjelajahan pengalaman sosial, ini kita latih. Mereka bagaimana memahami orang lain, tidak egosentris dan sebagainya. Ini enhancing thinking through cooperative learning. Yang kemudian yang kedua adalah using role play methods to promote thinking. Ini kita sering melakukan dengan role playing, ya. Bagaimana pendidikan dan pelatihan menggunakan role playing ini sudah sering sekali kita lakukan di pramuka. Kemudian yang ketiga adalah promoting social emotional learning. Jadi bagaimana mengendalikan emosi sosial itu harus dipelajari juga. Bagaimana kalau orang bicara panjang, kemudian kita harus tunggu nahan, itu ternyata perlu dilatih juga. Dilatih mendengarkan itu ternyata penting juga. Ini promoting social emotional learning di situ. Dan yang terakhir adalah individual model atau pengalaman individu. Ini dilakukan dengan self-directed learning. Jadi karena orang dewasa juga peserta didik juga diajar bagaimana belajar itu belajar mengajar diri sendiri dengan self-directed learning. Nah ini 3 model ini marilah ini kita pahami. Jadi di dalam setiap kegiatan kepramukaan, di dalam setiap pelatihan, 3 model ini kita gunakan. Jadi jangan hanya 1 model. Ya, jadi 3 model ini kita gunakan bersama-sama. Next. Ya, pada prinsipnya pembentukan karakter itu mengubah yang tadi karakter seperti itu menjadi karakter yang seperti ini. Nah, indah bukan? Ya, next. Ya. Ya. Oke. Jadi next. Jadi tadi saya katakan bahwa berubah itu sulit di awalnya. Tapi di tengahnya itu bisa berantakan karena kita saling belum tentu dengan perubahan itu ini messy at the middle, tapi judges at the end. Oleh karena itu, mari kita lakukan bersama-sama. Aku tahu itu sukar, tapi tetap kan ku kejar. Saya tahu sukar itu, tapi harus kita kejar. Kenapa sih kita kejar? Biar sukar ku kesana. Karena sukar itu indah. Nah, sukar itu indah. Karena kita sudah punya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kalau mau sukses, itu harus berani sukar. Semoga kita semuanya berani sukses, berani sukar. Jadi, aku tahu itu sukar, tapi tetap
Kan ku kejar. Next. Terima kasih. Sampai jumpa pas 20 menit. Ya, silahkan. Mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih Kak Joko yang sudah banyak menyampaikan berbagai khususnya tentang bagaimana metode, kemudian apa yang bisa kita lakukan pada saat masa pandemi ini. Kakak-kakak peserta Lokakarya yang berbahagia, masuk pada sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Saya sudah mendata atau mencatat 2 penanya di sesi pertama, ya, yakni Kak Amir ya dari kota Sukabumi, kemudian Kak Yantika dari Purwakarta. Ya. Silakan untuk sesi pertama baru 2 penanya di Kak Amir, silakan lanjut Kak, singkat saja Kak, karena waktu sebutan juga. Silakan Kak Amir, langsung aja di unmute itunya. Mana Kak? Amir? Kak Amir dari kota Sukabumi. Ya, halo Kak. Ya, silakan Halo, Kak. Kak Amir. Ya. Assalamualaikum, Amir, salam ya. pramuka Kak. Salam. Ya, salam pramuka. Salam. Pertama saya ingin menyampaikan kepada narasumber pertama tentang COVID ya. Kita semua sudah paham karena kita juga sudah terjun ke lapangan tentang COVID, Pak. Ini ada satu keironisan dari masyarakat. Apakah COVID ini benar atau tidak gitu, Pak? Karena kalau kita lihat dari berbagai macam media sosial yang disampaikan tadi oleh Bapak Jenderal itu banyak sekali yang hoak-hoak. Yang sebenarnya apa sih sebenarnya? Apakah ada unsur politis atau karena juga ingin merusak mungkin daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tentang nilai-nilai kemandirian. Saya pernah membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Di sana ada amanat daripada Bung Karno sebagai founding father kita yang namanya Ceto Welo Welo, kemandirian. Bangsa kita ini apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi betul, kemandirian, ketegaran dan lain sebagainya itu akan kembali kepada new normal. New normal di sini kalau pengertian saya itu adalah kembali ke kita. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai keakidahan kita sebagai Muslim, keakidah hakul Muslim al-Muslim bukan, saya pikir kita tidak perlu panik gitu kan. Yang ketiga, nilai-nilai dasar dharma, betul tadi Kak Kornas, Kak Pusiklatnas, Kak Joko, saya setuju sekali. Ketika kita akan mengimplementasikan berbagai macam permasalahan tentang peningkatan sumber daya manusia, itu anak bangsa. Anak bangsa itu merupakan sumber daya manusia yang potensial yang perlu diarahkan, dibina, dikembangkan untuk menjadi manusia pembangunan yang berkeberhasilan. Artinya ketika ada virtual untuk KMD, KML, KPD atau KPL, tentu harus ada juknis dari pusat Kak, dari Kuarnas. Kalau diserahkan sama daerah masing-masing, nanti juga akan berbagai macam daerah punya versi masing-masing. Usulan kami kepada Kak Joko Pusiklatnas membuat satu juklat atau juknis tentang virtual kursus khusus. Itu saja barangkali Kak usulan dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salam pramuka. Ya Kak Amir. Kak Yantika, silakan dari Purwakarta. Singkat saja Kak, ditujukan ke siapa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak. Ini sebenarnya permasalahannya yang akan dihadapi yaitu tentang ajaran baru. Tiap ajaran baru itu kan suka ada program blog, terus ada penilaian yang harus dimasukkan ke dalam raport. Yantika. Ya, terus kan pelaksanaannya tidak dilaksanakan ya. Khawatir nanti pandemi ini berlanjut seperti itu. Apa yang harus dilakukan, Kak? Apakah harus ada cara baru atau bagaimana? Dan mungkin kalau untuk raport, apakah boleh dimasukkan atau tidak nilai untuk aktualisasi? Mungkin itu saja, Kak, tentang program blog yang dilaksanakan setelah ajaran baru ini. Terima kasih, itu saja, Kak. Ya, terima kasih.
Terakhir untuk sesi pertama, Kaleni Nurliah dari Kabupaten Sukabumi. Kalau tadi kota, sekarang Kabupaten Sukabumi. Silakan Kaleni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Pertanyaan kami dari Binawasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan kuota KPD dan KPL yang dilaksanakan oleh kuartir nasional atau kuartir daerah. Kemudian kami juga mohon informasi kuota yang kuota yang dibolehkan pada saat kegiatan KPD, KPL pada sekarang situasi. Pertanyaannya ditujukan pada Binawasa juga kepada Kapus Diklatnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 penanya, Pak, Bapak, kakak-kakak ini narasumber. Silakan Kak Jo untuk menjawab pertanyaan dari Kak Amir, kemudian ada juga Kak Yantika menyangkut tahun ajaran. Silakan Kak Jo. Nah, tadi agak terputus sedikit pertanyaannya yang dari Kak Amir ya. Nah, jadi Kak, saya tangkap soal informasi tentang COVID ya. Jadi banyak hoax segala macam begitu ya. Jadi begini, memang ini tantangan kita di era di mana informasi berkembang begitu cepat, begitu luas ya. Media sosial juga berbagai macam. Satu hal sebetulnya yang kita perlu tahu bahwa memang informasi tentang COVID sendiri pun ini kan penyakit yang sangat baru ya. Jadi masih sangat berkembang ya. Kadang-kadang kita karena ketidaktahuan kita banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat untuk antisipasi sebelumnya. Contoh, awalnya kan pakai masker untuk yang sakit. Tapi ternyata setelah berkembangnya penelitian lagi, akhirnya diubah peraturannya jadi semua harus pakai masker. Nah, ini karena tadi, bahwa ini informasinya tadi masih berkembang. Ini suatu hal yang baru. Semua serba terbatas. Kita nggak tahu apa-apa. Apalagi Indonesia baru 3 bulan ini. Jadi wajar kalau ya kita ikuti tadi. Kalau ada peraturan baru, udah pasti berubah-ubah. Protokol kesehatan sendiri sekarang udah revisi mungkin ke-4 atau ke-5. Gitu. Jadi terus berkembang sejalannya penelitian. Sejalannya berjalan dengan tingkat pengetahuan kita. Ada informasi tambahan lagi, ya kita berubah lagi. Sikap kita, perilaku kita, protokol kita. Nah, tapi mungkin ini juga ada yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mungkin mengambil keuntungan dari kalau masyarakat panik, kalau masyarakat ricuh. Ya, itu juga yang saya lihat pemerintahan sekarang ini nggak mau bikin masyarakat panik, contohnya dengan tidak melakukan lockdown. Karena kalau dibilang lockdown, saya pikir masyarakat Indonesia akan jauh lebih panik. Akan terjadi panik buying, rush membeli semua bahan pokok, segala macam, sehingga orang-orang yang kecil yang kemampuan belinya terbatas mungkin nggak kebagian barang. Jadi inilah dinamika Indonesia, ya kita harus terima kondisinya seperti ini. Mungkin masih ada orang yang mencari keuntungan dalam air keruh. Ya, saya juga nggak tahu. Nah, itu tugas kita, ya minimal kalau ada hal informasi yang sampai ke kita belum jelas atau kayaknya mencurigakan, ya tolong jangan kita share lagi. Ya kan? Cukup sampai ke kita. Gitu. Minimal kita coba cek dulu. Betul nggak? Siapa nih narasumbernya? Dari mana ini beritanya? Apakah bisa dipercaya atau tidak? Supaya ya kita minimal petugas kita menghentikan tadi penyebaran hoax selain penyebaran virusnya. Ya, karena balik lagi yang kita khawatirkan dampaknya bukan dampak kesehatannya, dampak sosial ekonominya sekarang yang jauh lebih berat. Ya mungkin itu kalau dari segi kita tenaga kesehatan ya. Mungkin narasumber lain dari psikososialnya dan lain sebagainya. Ya, Pak Kak Jenderal, Kak Dedi, silakan khusus berkenaan dengan nilai-nilai kemandirian tadi katanya ingin dari teman-teman Sukabumi ingin lebih tegas. Terima kasih. Kak. Halo, ya terima kasih. Saya menambahkan secara umum saja, seperti apa tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak sama proses untuk memperlakukan COVID-19 ini, ya seperti yang sering kita dengarkan, kita menggunakan sistem keilmuan.
Ya, apa-apa yang harus kita mengambil langkah jelas harus tepat. Tadi memang benar, kita tidak bisa memberlakukan lockdown seperti negara-negara yang ada di luar. Karena memang kita hadapkan dengan kondisi sosial ekonomi kita seperti apa. Sehingga ya ada istilah PSBB itu yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan masalah berita hoax. Inilah yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pada kondisi-kondisi semacam ini, kondisi rentan kemiskinan semakin bertambah, pengangguran semakin bertambah, kemudian yang sekolah, yang kuliah, semuanya dari rumah. Nah, mau tidak mau, kelompok-kelompok tertentu itulah yang memanfaatkan. Ya, masuklah berita-berita yang hoax, berita-berita untuk memancing. Yang perlu kita waspadai sekarang ini adalah berkaitan berita-berita di luar ranah ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Ya, berita-berita ini yang kalau kita tidak menelaah dengan baik, ya pasti akan berdampak kepada kita. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu kemandirian. Ya, inilah membutuhkan suatu kemandirian kita agar supaya kita paham bahwa kondisi semacam ini pengaruh juga akan berpengaruh. Kita lagi menangani konflik, menangani COVID, ditinjau dari segi kesehatannya, kemudian ekonominya, tracknya harus berjalan secara keseluruhan. Sementara orang yang tidak paham ini malah membuat ulah. Ya, kalau itu mungkin bisa kita temui dan bisa kita tangkap, jelas akan masuk pada ranah undang-undang ITE, bisa kita jelat dalam undang-undang ITE. Nah, inilah tugas-tugas dari aparat yang nantinya akan menindaklanjuti itu. Namun tidak semuanya untuk bisa kita menindaklanjuti itu, karena memang ini ruang media sosial ini sangat luas. Ya, ruangnya sangat luas. Nah, untuk itu saya mengharapkan kemandirian juga diharapkan perlu kita tingkatkan sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang apa yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih sebagai tambahan jawaban kami. Terima kasih Kak Dedi. Kemudian untuk Kak Joko ini ada beberapa penanya yang memang ditujukan untuk Kak Joko. Yang pertama, apakah Kuartir Nasional dalam ini Pusdiklat akan membuat modul untuk KMD ya secara virtual tadi. Kemudian apa yang bisa dilakukan di tahun ajaran baru menyangkut kegiatan tadi yang sudah rutin dilaksanakan, kegiatan blog, kepramukaan dan lain-lain. Ini mohon arahannya dari Purwakarta. Kemudian dari Kak Leni, kuota KPD KPL ya yang dilaksanakan mungkin dalam kondisi seperti ini. Seperti itu Kak Joko, mangga. Oke, terima kasih Kak. Jadi memang di dalam masa pandemi ini, Kuartir Nasional juga kesulitan. Karena pertama, andalan-andalan nasional itu Binawasa dan sebagainya, yang pelatih-pelatih itu jauh-jauh. Yang dekat hanya sedikit. Jadi kalau untuk menyusun juklak juknis itu mungkin agak kerepotan. Yang sering masuk mungkin ya Kapusdik sama Wakapusdik saja. Dan ini kebetulan agak sulit kalau untuk sampai ini. Oleh karena itu dimohon diserahkan saja kepada keluarganya Kak. Karena kalau Badan PAWL kan bilang ask the boys, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan setempat. Jadi keluarga yang mungkin lebih tahu. Yang penting sebenarnya bukan perangkatnya ya, tapi seperti yang dikatakan Badan PAWL tadi, don't let the techniques outweigh the moral. Jadi karena sebenarnya gerakan pramuka itu gerakan moral sebenarnya. Jadi teladan yang baik itu saya sudah. Yang penting justru di dalam interaksi itu nanti semacam kesanggupannya melatih. Karena begitu di KMD, KML begitu selesai mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan sudah tidak lagi mau melatih di gugus depan. Jadi justru ini yang penting bagaimana komitmennya, komitmen membina itu yang penting. Saya kira itu. Jadi di dalam pendidikan saya kira ini komitmennya itu yang diharapkan dan kesediaannya, ketulusannya di dalam membina. Ini justru ini yang penting. Kalau teknik nanti bisa sambil jalan, kalau dia melatih nanti atau membina itu jalan sendiri.
Kemudian untuk KPD, KPL, karena Pusdiklatnas itu hanya sampai KPL saja ya, yang di ini. Sebenarnya kita sudah menghitung tiap tahun kalau kita harus memenuhi jumlah pelatih, itu tiap tahun Pusdiklatnas itu harus mengadakan KPL 31 kali. Oleh karena itu kita punya 34 kuarda. Jadi kalau per kuarda, maka kita akan merekomendasikan supaya masing-masing kuarda itu menyelenggarakan KPL. Ya, paling tidak sekali 1 tahun. Ya, karena kebutuhan kita itu tiap tahunnya 1.240 pelatih. Dengan rasio 8 pembina, 1 pelatih. Itu kita memerlukan 1.240 pelatih. Nah, oleh karena itu, mohon nanti kuarda-kuarda itu menyelenggarakan KPL atas di rekomendasi kuarter nasional. Mungkin kuarter nasional hanya menurunkan konsultan saja. Jadi mohon nanti, sebab kalau ini ditangani oleh nasional saya kira tidak mungkin 31 kali. Ini perhitungan dari jumlah peserta didik, kemudian jumlah pembina yang ada, kemudian jumlah pelatih yang mestinya ada. Jadi saya kira itu kakak-kakak sekalian, kalau untuk KPD nanti dipersilakan. Mestinya KPD kita membutuhkan 2 kali lipat kan mestinya daripada kebutuhan pelatih. Saya kira itu. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Joko. Seizin Kak Pusdiklatda, kita buka satu sesi terakhir ya. Sudah masuk di kita ini pertama Kak Tatang dari Kabupaten Bandung, kemudian Kak Ade Supriyadi dari Kabupaten Cianjur. Silakan Kak, singkat saja. Terakhir nih. Kak Tatang, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Moderator. Ini saya untuk Pak Jo aja lah ingin bertanya. Tadi materi yang telah disampaikan itu betul-betul sangat detail gitu kan. Terus saya khawatir apalagi dengan menghadapi new normal ini, dan sebentar lagi barangkali siswa di tahun ajaran baru akan masuk. Nah, kelihatannya untuk di daerah-daerah seperti yang namanya protokol kesehatan itu masih banyak yang dilanggar, Pak. Ya, salah satunya masih banyak yang tidak pakai masker, masih banyak yang tidak physical distancing dan sebagainya. Nah, untuk itu barangkali ini perlu sosialisasi yang masif dan gencar. Nah, saran saya barangkali bagaimana terutama untuk pramuka supaya bisa masuk ke ranah tersebut untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan itu. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya. Silakan Kak Ade dari Cianjur. Kak Ade Supriyadi. Ya, kalau lewat dulu Kak Agus Gunawan, Kota Bandung. Kak Agus. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Saya sangat salut buat Kak Joko, Kak, yang paparannya tadi yang telah disampaikan. Kami dari Kota Bandung akan meluncurkan KMD daring, Kak. Namanya KMD daring. Jadi di dalam jaringan yang Kakak konsepkan itu, kami malahan sudah mengkonsepkan mungkin sebelum tanggal 3 Juni, Kak. Jadi sebelum Kuarnas berdiskusi, kami sudah berdiskusi duluan. Nah, ini Kak yang menjadi kendala bagi kami adalah untuk para pelatih yang bagaimana Kak kualifikasi dan kompetensinya yang siap untuk menghadapi di dalam KMD daring ini. KMD daring, nanti KML daringnya, KPD daring, mungkin KPL daring. Ini kan harus ada suatu pelatihan yang mempunyai standar dari Kuarnas. Itu saja Kak. Terima kasih. Salam pramuka. Kak Ade. Ya. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak Abel. Terima kasih Kak Ari. Kami hormati.
saya menyoroti tentang pembukaan sekolah. Yang berkembang sekarang itu memang bermacam-macam, Kak. Hanya yang jelas tatap muka katanya. Saya nggak tahu ini nanti mohon dijelaskan oleh gugus Jawa Barat, itu baru akan dibuka Januari. Kakak sekalian, Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta, Surabaya, atau kota Bandung, begitu ya. Ada daerah-daerah yang terpencil. Apakah tidak bisa dipilah kebijakan tentang tatap muka ini? Jangan sampai Jakarta disamakan dengan Papua misalnya. Itu kan tidak mungkin. Kemudian kalau saya perhatikan memang proses daring ini juga tidak terlalu efektif kalau di daerah-daerah. Banyak hal. Itu satu. Jadi intinya adalah apakah tidak bisa izin untuk tatap muka itu dilaksanakan secara selektif. Kemudian yang kedua adalah ini mohon penjelasan dari gugus tugas Kopi Jawa Barat tentang apakah benar tatap muka di Jabar untuk sekolah baru dimulai tahun 2021. Kemudian yang ketiga, Kakak, ini wisata katanya akan mulai dibuka, walaupun faktanya sudah dibuka. Kemudian mall dan pasar sudah dibuka. Ini nampaknya agak sedikit kontradiktif ketika sekolah tidak dibuka. Kenapa? Yang ke mall itu, yang ke wisata itu adalah sekolah. Jadi sekolah yang jelas teratur tidak boleh, tapi ke wisata, ke mall yang agak susah juga kita menjaganya juga diperbolehkan. Itu untuk kakak yang dari gugus tugas dan ini. Kemudian yang kedua, ini untuk Kak Joko. Kak sekalian, gudeg itu kan sebagian terbesar berpangkalan di sekolah ya, sekolah. Jadi kalau sekolah belum dibuka, maka agak sulit bagi sekolah untuk mengizinkan kepramukaan juga dimulai. Karena kita paham bahwa pramuka itu kan interaktif. Interaktif antara pembina dengan anak didik. Begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah ke Kak Joko, apakah sudah ada pemikiran pola-pola kegiatan yang dipikirkan oleh Kabupaten Nasional untuk kegiatan di gugus depan? Di gugus depan. Karena ini penting untuk kakak pembina sebagai pegangan. Begitu. Ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Kak Ade. Langsung Kak Jo, ada beberapa termasuk nanti oleh Kak Dedi juga yang pertanyaan-pertanyaan yang apa ditujukan kepada Gus menyangkut apa yang bisa dilakukan pramuka dalam sosialisasi, kemudian soal durasi waktu kapan sekolah dibuka, kemudian wisata dibuka. Mangga Kak Jo, kemudian Kak Agus untuk menjawab. Oke, terima kasih. Izin saya jawab duluan. Ya, salam pramuka Kak Tatang ya. Jadi menyangkut apa yang mungkin bisa dikerjakan, saya pikir justru pendidikan di usia dini ini kuncinya. Untuk kebiasaan baru, new normal ini, saya pikir memang harus dibiasakan, harus jadi habit baru. Dimulai dari mana? Dimulai dari kecil. Ya, jadi sebelum nanti sekolah dibuka kembali, saya pikir juga sekarang mungkin banyak juga di sini pelatih-pelatih ya sebagai guru juga kan gitu. Jadi bisa dimasukkan dalam materi-materi untuk pembelajaran daring. Ya, apa yang harus dikerjakan dengan bahasa sesuai dengan anak didiknya juga ya. Apa yang perlu dikerjakan ketika zaman sekarang untuk mencegah, apakah cuci tangan dibiasakan, bagaimana cara cuci tangan yang baik ya. Cuci tangan pakai sabunnya itu ya. Lalu bagaimana, apa sih kenapa harus physical distancing? Boleh nggak misalnya deketan, kayak biasa salaman, pelukan ya? Nanti itu yang perlu sekarang sudah mulai. Dan saya pikir ya jauh lebih mudah mendidik anak kecil dibanding yang sudah lebih dewasa, yang apalagi yang kadang-kadang saya tahu, apalagi yang nggak mau juga menerima informasi yang ilmiahnya, ya banyak juga yang seperti itu. Ya. Dan saya pikir di lapangan kakak-kakak pelatih ini justru jauh lebih kreatif ya dibanding saya untuk bagaimana menyampaikan tadi tatanan hidup di era new normal ini ke anak-anaknya, nah gitu ya. Tapi saya pikir kuncinya adalah edukasi ya, karena perilaku itu dibentuk dari pengetahuan, dan bagaimana cara meningkatkan pengetahuan ya memang edukasi. Dan edukasi yang saya tahu yang paling efektif adalah memberi contoh. Sekali lagi, jadi ya kita perlu mulai dari diri kita sendiri ya.
kalau kita bilang physical distancing, tapi kita deket-deket sama ketika ngobrol dengan sesama guru, sesama pelatih, ya mereka akan lihat itunya. Apa yang kita sampaikan akan percuma. Gitu. Jadi saya pikir kita harus memberi contoh dulu, ya, dari diri sendiri. Mungkin itu kalau untuk pendidikan. Nah, untuk kapan mulai sekolah, apakah dimulai atau enggak, saya pikir untuk keputusan-keputusan besar COVID ini semua kan top down, semua dari pusat. Ke pusat kita daerah ya untuk hal ini mungkin nggak bisa jalan sendiri-sendiri, perlu banyak kajian keamanan. Ya, dan itulah memang ya karena departemen-departemennya terpisah, ekonomi mungkin jadinya didahulukan, sementara sisi positifnya kenapa sekolah nggak dibuka, kita mau melindungi anak-anak kita. Sisi positifnya mungkin itu, gitu ya. Walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala tadi tantangannya sudah kita bahas, ya kita anggap saja memang pemerintah mau melindungi kita. Kenapa tempat ibadah nggak dibuka? Sisi positif mau melindungi orang-orang yang lebih beriman. Ya urusan mall mah gimana lagi lah. Tapi paling nggak orang-orang yang memang masih hobinya di masjid kayak gitu ya, itu yang lebih dilindungi lah. Ambil positifnya mungkin seperti itu kalau saya. Ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajo. Ngasom Kang. Kak Dedi, Kak, silakan ada menambahkan mungkin dari Gugus atas pertanyaan. Terima kasih. Salam pramuka, kakak-kakak sekalian. Ya. Berkaitan dengan tadi ada pertanyaan berkaitan apa yang bisa dilakukan oleh pramuka pada kondisi semacam ini, apakah bisa ikut kegiatan berkaitan sosialisasi? Jelas bisa. Kenapa saya katakan bisa? Kegiatan sosialisasi ini diperuntukkan untuk kita semua. Ya, jadi kita mendapatkan suatu informasi berkaitan dengan masalah COVID, ya kita perlu menyampaikan kepada orang lain. Ya. Ada mungkin ini sekedar saran saja. Ada satu saran. Bagaimana wujud sosialisasi yang akan dilakukan? Misalnya dari pramuka, ya taruh ditunjuk sekitar 10 orang. Ketika 10 orang itu menggunakan seragam pramuka, dia membawa tulisan tentang physical distance, membawa spanduk tentang physical distance, dia berada di lokasi-lokasi yang boleh dikatakan mudah dilihat orang. Ya, ketika berada di lokasi mudah dilihat orang, apakah mungkin itu di wilayah dengan tulisan itu saja, itu suatu wujud sosialisasi. Bagaimana physical distance-nya itu. Nah, itu sudah kita lakukan. Saya sudah pernah melakukan ini dengan teman-teman sukarelawan. Jadi teman-teman sukarelawan kita kumpulkan sekitar 10 orang, kita bagi lokasi, kita berikan spanduk, bekal-bekal spanduk dengan papan-papan nama yang apa semua, dengan tulisan physical dengan tulisan protokol kesehatan. Di situ wujudnya kita lakukan sosialisasi itu. Nah, saya berpikir kalau ini pramuka melakukan seperti ini sebagai garda, termasuk sebagai garda pandu terbang, nah ini mungkin akan lebih baik. Ini salah satu wujud yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ya berkaitan dengan sekolah. Ya ini memang sekolah perlu ada suatu pengkajian. Tadi memang sudah benar, kita menunggu keputusan pusat. Jadi sekolah ini memang tingkat kerawanannya ya sangat tinggi. Ya di situ berkumpul, di situ kalau sudah ketemu sesama teman jelas akan sulit untuk dikendalikan. Nah, ini nanti akan ranahnya pasti akan masuk. Namun kita mau pada proses bagaimana kita memberikan pembelajaran, memberikan aturan-aturan, memberikan apa semua. Ini masih dalam proses. Nah, nanti kita akan menunggu keputusan dari pemerintah. Ya. Tadi juga menyampaikan kenapa mal juga dibuka, wisata itu dibuka. Kalau sementara itu kan anak-anak sekolah nanti datang ke sana. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa track antara ekonomi dan kesehatan itu harus jalan. Ya, ketika kita memprioritaskan kesehatan saja, sementara track ekonomi ini tidak kita sejajarkan, ya, jelas kita akan kolab dalam ekonomi ini. Ya, pertumbuhan saja sebelum COVID kita 5,2. Sekarang kita sudah hampir di bawah 2. Nah, kita coba bayangkan, kalau perekonomian ini kita tidak pacu untuk kita tumbuhkan, ya jangan sampai jatuh. Jadi harus seiring, ya harus seiring. Jadi kesehatan jalan, ekonomi jalan. Apa panduan yang kita butuhkan? Yaitu kepatuhan protokol kesehatan. Bagaimana wujudkan kepatuhan protokol kesehatan? Ya katanya Bapak Presiden, ketika nanti mal itu dibuka, ada TNI, Polri dan
organisasi tertentu yang nantinya akan melakukan edukasi dan pengawasan di situ. Kemudian di beberapa tempat juga sudah banyak edukasi dan berkaitan hal ini. Jadi kembali lagi kepada tadi kita katakan bahwa kepatuhan untuk melakukan protokol kesehatan ini. Ya, ini kepatuhan ini yang harus kita wujudkan. Kami rasa itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Dapat melanjutkan yang lain. Siap. Jadi terima kasih. Terakhir Kak Joko, ada beberapa tadi soal bagaimana pensikapan dengan gudeg yang notabene di sekolah tidak aktif, ya siasat pembina seperti apa? Mohon masukannya. Kemudian soal tadi KMD daring juga mungkin, walaupun tadi Kak Joko sudah menyampaikan. Mangga Kak Joko. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kak Ju mungkin tadi awal-awal mengatakan tentang new normal ya, karena kita beberapa mengalami new normal. Saya pikir kita anggap kakak-kakak yang sudah membuat KMD daring dilaksanakan saja. Karena kita waktu merdeka itu mau merdeka, kita nggak punya undang-undang dasar, nggak punya apa-apa, merdeka saja Kak. Saya kira itu new normal juga Kak. Jadi dilakukan saja dalam kondisi yang seperti ini. Gerakan Pramuka itu not just an organization, but a movement. Jadi gerakannya yang penting, bukan organisasinya. Gerakannya dulu, Kak. Jadi itu yang dikatakan oleh Baden Powell, gerak saja. Malah kami kebetulan sekali, kalau Kak Agus Darmawan sudah membuat rancangan tentang KMD daring, lakukan saja. Itu saya kira bagus sekali, nanti bisa untuk contoh kepada yang lain. Jadi itu. Kemudian tadi, Agus Gunawan, ini ternyata sudah prediksinya ke depan, memang daring itu tidak cocok kalau dilakukan oleh daerah terpencil. Betul, Kak. Jadi ketika kami rakor dengan seluruh Kapus Diklada di Indonesia, itu belum Papua nggak bisa, Kak, melaksanakan itu. Dia sudah mengukur diri sendiri. Kalimantan nggak bisa, Kak, mengukur diri sendiri juga. Bengkulu juga belum bisa. Jadi mereka sudah mengukur diri sendiri, jadi memang tidak bisa. Nah sekarang kenapa kok sekolah kok tidak dimasukkan, sedangkan mall dibuka, padahal yang masuk mall itu juga anak sekolah. Berkaca dari Korea, Kak. Jadi Korea itu ketika baru saja dibuka new normal, itu langsung mencuat. Ya. Akhirnya ditutup lagi, di lockdown lagi di Korea Selatan. Dan Korea Selatan itu sangat mementingkan begini, kebetulan saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Korea Selatan, teman-teman pendidik. Pendidikan di sana itu di sekolah dasar dan di sekolah SMP, itu yang dipentingkan bukan pelajarannya, Kak. Ternyata kejujurannya dulu. Jadi inti persekolahan, inti materi di sana itu kejujuran. Dan ini terbukti ketika istri pernah tidak dengan saya ke sana sama anak-anak, itu tasnya yang berisi macam-macam di situ ketinggalan, sudah 30 menit di taman, balik lagi itu masih ada. Jadi kejujuran di sana betul-betul ini dari pendidikan di sekolah dasar. Barangkali ini juga mungkin karena kepramukaan kita juga tidak bisa aktif seluruh sekolah, pendidikan kita ini kan kejujuran tidak begitu diperhatikan. Jadi nyontek masih, ya. Kemudian ketika ada warung kejujuran, ternyata beberapa sekolah yang melakukan warung kejujuran, ini mohon maaf, ini jangan bilang-bilang, ternyata bangkrut semua. Artinya SD dan SMP begitu dibuka warung kejujuran, sudah bangkrut. Warungnya sudah bangkrut, artinya kejujuran masih belum bisa ditanamkan. Nah ini saya kira tidak hanya sekolah saja, tapi pendidikan di keluarga. Ini saya kira lemah. Gitu. Orang-orang biasanya kalau sudah menyekolahkan anaknya, itu perasaannya tugas dia sudah selesai. Sudah ditanggung oleh sekolah. Padahal pendidikan moral justru di rumah itu. Oleh karena itu, ini saya himbau kepada kakak-kakak sekalian, tolong kalau anak-anak pulang sekolah dan sebagainya itu, jangan ditanya bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana matematikanya, dan sebagainya, itu pertanyaan yang tidak
kurang mendidik. Karena apa? Karena mereka sudah dicekoki dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, di rumah masih ditanya soal pelajaran lagi. Coba diganti pertanyaannya. Gantinya demikian. Nak, hari ini kamu telah berbuat baik apa? Kalau orang tua di Indonesia setiap saat ketemu anak ditanya, hari ini kamu telah berbuat baik apa? Itu nanti akan berubah. Ya, jadi mungkin nanti Indonesia akan berbeda. Jadi seakan-akan sekolah itu yang dicapai nilai, ya, hasil, bukan value-nya, bukan kejujurannya, bukan bagaimana untuk sukses. Modalnya 10 yang dikemukakan oleh J. Stanley dari Universitas Stanford tadi, bukan itu ternyata. Harapannya seperti itu. Kalau matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, itu seakan-akan sukses. Padahal itu tidak. Ya, nyatanya mungkin Indonesia banyak orang pinter, tapi sedikit orang benar. Saya kira itu. Jadi yang penting benar aja dulu, Kak. Sekian. Baik. Terima kasih Kak Joko, dan jawaban Kak Joko itu mungkin mengakhiri dari sesi kita ya. Ada beberapa penanya, tapi mohon maaf karena waktu kita tidak bisa. Silakan tapi kami nanti catat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab lewat WA. Terima kasih Pak narasumber. Tapi sebelum ditutup, ada waktu 1 menit untuk remark closing, baik Kak Jo, Kak Dedi, atau Kak Joko, 1 menit untuk kesimpulan atau remark closing. Silakan Kak Jo. Halo? Atau Kak Dedi dulu, silakan. 1 menit untuk catatan akhir atau kesimpulannya. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Ya, salam Kak. Oke. Keaktifan Pramuka di tengah-tengah COVID-19 ini sangat dibutuhkan. Karena Pramuka ini merupakan pandu terdepan. Jangan ragu ketika kita akan melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi dengan masyarakat. Lakukanlah itu semampu kita, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Pramuka juga berada di tengah-tengah, walaupun kita dalam kondisi COVID-19. Terima kasih. Baik, ya jangan ragu ya. Kak Joko atau Kak Jo, 1 menit untuk remark closing-nya. Ya. Kepramukaan pada hakikatnya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah sinerginya moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketika dia sudah tahu misalnya jujur, moral feeling-nya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Oh, jujur itu baik. Lakukan baik, itu karakter. Jadi kalau antara pengetahuan, moral knowing, moral feeling, dan moral action itu sudah klop, karakter. Mudah-mudahan kita semua yang baik-baik itu menjadi moral knowing, moral feeling-nya bagus, menerima bagus, karakter itu, dan perlakuannya bagus. Terima kasih. Salam. Ya. Salam. Terima kasih Kak Joko. Kak Jo, masih monitor? Ya. Nah, ya. Terima kasih nih. Saya juga banyak belajar dari Kak Dedi, Kak Joko, dan semua yang di sini. Jadi saya yang masih ingat saya dapat dulu adalah dari Pramuka ini adalah kesiapsiagaan dan berpikiran positif. Nah mungkin itu yang kita perlu jaga aja. Kita selalu siap sedia dengan kondisi yang ya kita nggak tahu ya berubah-ubah seperti ini. Kita nggak pernah tahu kondisi ke depan kayak apa. Tapi saya rasa Pramuka selalu siap sedia dan selalu berpikiran positif sehingga bisa memberikan dampak juga yang positif buat lingkungan. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Dedi, terima kasih Kak Joko, sehat semua. Jawa Barat kita senang sekali dengan kakak-kakak yang sudah berbagi ilmu dan materinya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa secara darat, tidak daring lagi. Kak Dedi selaku Kamabida, siap perintah Kak Dedi ya. Beberapa responnya banyak untuk Kak Dedi selaku Kamabida kita. Terima kasih semuanya kakak-kakak peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Terima kasih Kak Ari. Alhamdulillah dengan demikian kakak-kakak kita telah menyelesaikan acara kita ya. Dan mungkin sementara ini coba dipoto bersama dulu Kak. Lambaikan tangannya Kak. Lambaikan tangannya ya untuk kita ini foto nanti ya. Siap. Ulangi, lambaikan tangannya Kak.
lambaikan tangannya. Baru 2, sebentar. Berikutnya yang ketiga masih lambaikan tangannya, Kak. Masih lambaikan tangannya. Oke. Ya, oke. Satu lagi, lambaikan tangannya semua. Ya, oke, terima kasih. Kakak-kakak, ya. Dengan demikian maka acara kita dinyatakan telah selesai. Dan untuk penyelesaian administrasi, roll number rekening dan sebagainya, kakak-kakak nanti bisa menghubungi WA panitia, dalam hal ini Bunda Lena selaku ketua panitia dan Bunda Sarwa selaku bendahara. Kemudian yang berhak untuk mengirimkan nomor rekening ya dengan datanya itu adalah mereka yang mendapat tugas dari kuartir cabang. Jadi kakak-kakak yang tidak mendapat tugas dari kuartir cabang tidak mesti Kak mengirimkan nomor rekening ya Kak ya. Yang bertugas itu saja. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Hal-hal lain nanti Bunda Lena mungkin ada tambahan sebelum kita nyatakan ini berhenti sepenuhnya. Mempertegas saja Iwan. Silakan. Oh iya, siap. Jumlah peserta hanya 4 orang per kuarcab ya. Di kuarcab tugas 10 ya. Oke. Ada lagi Kak Lena barangkali? Cukup. Ya, baik. Baik kakak-kakak, dengan itulah kami dari panitia mengucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber yang luar biasa. Kita berdoa semua Jawa Barat akan tetap tangguh ya Kak ya. Selanjutnya kepada para panitia yang telah berupaya memfasilitasi kegiatan ini, tentunya yang jauh-jauh datang dari tiap WhatsApp ke Dispora. Terima kasih Kakak Waka Binawasa Jawa Barat yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini ya sehingga berjalan dengan lancar ya. Kemudian kepada kakak-kakak peserta tentunya ya, semoga apa yang kami lakukan dari Kuartir Daerah Jawa Barat ini bermanfaat. File-file yang dibutuhkan jangan ragu Kak, tinggal minta nanti dan mohon perkenan kepada narasumber Kak Zu, kami belum dapatkan filenya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita share juga untuk kakak-kakak kita di Kuartir cabang. Untuk materi kedua Kak Brigjen Dedi juga Kapusdiklatnas alhamdulillah sudah kita upload di grup kita di sini di chat kita, tinggal di download saja. Kalaupun nanti butuh tinggal dihubungi saja Kak, kami akan bagikan. Kakak-kakak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Ayo masih kangen nih. Salam ya pun. Gesan manten. Kadang bisa komunikasi. Kemana sih? Mana tuh Tit? Assalamualaikum. Ada apa? Masalah,